Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Kasman, SPDI, MPDI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri dengan NIM 251011031. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah akad yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga sesuai syariat Islam, menghalalkan hubungan suami istri. Dasar hukum pernikahan yang pertama ada pada Quran Surah An-Nur ayat 32 dan ada pula pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu maka menikahlah." Adapun hukum pernikahan bisa berbeda-beda. Hukum yang pertama ada wajib, artinya takut terjerumus zina. Yang kedua ada sunnah, yang artinya mampu dan siap. Ada pula hukum yang ketiga yaitu mubah, artinya tidak ada dorongan khusus. Ada hukum makruh yang artinya belum mampu dan hukum haram yang artinya berniat menyakiti pasangan. Adapun tujuan pernikahan yaitu pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjaga kehormatan diri, ketiga membentuk keluarga harmonis, keempat melanjutkan keturunan, dan yang kelima menumbuhkan kasih sayang. Adapun rukun pernikahan, pernikahan sah jika ada pertama calon suami, yang dimana calon suami ini adalah laki-laki yang menikah dan memenuhi syarat, yang artinya bukan mahram, tidak dipaksa dan jelas identitasnya. Rukun yang ketiga yaitu calon istri. Calon istri ini adalah perempuan yang akan dinikahi dan halal dinikahi. Dan yang rukun ketiga itu ada wali nikah, di mana wali nikah ini dari pihak perempuan, bisa dari wali nasab atau wali hakim jika wali nasab tidak ada. Ada juga rukun yang selanjutnya itu 2 orang saksi. Saksi laki-laki, balik, adil, dan berakal. Yang terakhir ada ijab dan kabul, yaitu ucapan akad dari wali atau ijab dan diterima oleh calon suami atau kabul dalam satu majelis. Syarat pernikahan yaitu pertama beragama Islam, bukan mahram, atas dasar kerelaan, ada mahar berupa mas kawin, tidak dalam masa idah, ada wali nikah, 2 orang saksi, dan yang terakhir yaitu ijab dan kabul. Adapun hak dan kewajiban suami yaitu yang pertama memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir berupa pemenuhan kebutuhan fisik dan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup sesuai kemampuan suami. Adapun nafkah batin yaitu berupa kasih sayang, perhatian, sikap lembut, rasa aman, serta pemenuhan hubungan suami istri yang wajar. Keduanya harus diberikan secara seimbang agar rumah tangga tetap harmonis. Yang kedua yaitu melindungi keluarga. Melindungi keluarga adalah kewajiban suami untuk menjaga keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraan istri serta anak-anak, baik secara fisik, mental, maupun agama. Suami bertanggung jawab memberi rasa aman, membela keluarga dari bahaya, serta membimbing mereka agar tetap berada dalam keadaan kebaikan dan ketaatan. Ketiga itu membimbing istri dan anak.
Membimbing istri dan anak adalah kewajiban suami untuk mengarahkan keluarga dalam kebaikan, terutama dalam urusan agama dan akhlak. Suami bertugas mengajarkan nilai-nilai Islam, memberi teladan yang baik, menasihati dengan lembut, serta membiasakan ibadah dan perilaku terpuji agar keluarga tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Ada pula hak dan kewajiban istri. Yang pertama yaitu taat kepada suami dalam kebaikan. Taat kepada suami dalam kebaikan berarti istri menjalankan perintah dan arahan suami selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketaatan ini dilakukan dengan niat ibadah, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan dalam hal maksiat atau perbuatan yang dilarang agama. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan diri. Berarti istri menjaga sikap, perilaku, ucapan, dan pergaulan agar tetap sesuai dengan ajaran agama dan norma kesopanan. Hal ini mencangkup menjaga aurat, setia kepada suami, menjaga nama baik diri dan keluarga, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak kehormatan dan kepercayaan dalam rumah tangga. Kewajiban dan hak yang terakhir yaitu mengelola rumah tangga. Di sini peran istri dalam mengatur urusan rumah tangga secara baik seperti mengelola keuangan keluarga, mengurus rumah, mendidik dan merawat anak, serta menciptakan suasana yang rapi, nyaman, dan harmonis sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama dengan suami. Adapun hikmah pernikahan yaitu yang pertama menyempurnakan separuh agama, yang kedua menciptakan ketenangan jiwa, yang ketiga melatih tanggung jawab, dan yang keempat yaitu membentuk masyarakat bermoral. Ada pula kriteria pasangan ideal. Kriteria pasangan ideal dalam Islam yaitu yang pertama kita melihatnya dari sisi agama. Agama menjadi kriteria utama dalam memilih pasangan. Pasangan yang baik agamanya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah, membimbing keluarga ke jalan yang benar. Pasangan beragama baik akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Kriteria yang kedua yaitu ada akhlak. Akhlak berkaitan dengan sikap dan perilaku sehari-hari. Pasangan berakhlak baik akan sabar dan jujur, bertanggung jawab, saling menghormati, dan tidak kasar. Akhlak yang baik membuat rumah tangga lebih harmonis. Kriteria yang kedua yaitu ada keturunan. Keturunan berkaitan dengan latar belakang keluarga. Tujuannya yaitu mengetahui nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, memperhatikan lingkungan, serta pendidikan dan pergaulan. Keturunan yang baik dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Kriteria yang keempat yaitu harta. Harta bukan yang utama, tetapi sebagai penunjang kehidupan pasangan yang memiliki kesiapan ekonomi
akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga, bertanggung jawab dalam mencari nafkah. Yang penting bukan banyaknya harta, tetapi cara mengelolanya. Dan yang terakhir yaitu rupa. Rupa atau fisik diperbolehkan menjadi pertimbangan agar timbul rasa cinta dan ketertarikan menjaga keharmonisan suami istri. Rupa hanyalah pelengkap dan bersifat sementara. Terakhir, penutup, yaitu pernikahan adalah ibadah, harus dijalani dengan tanggung jawab yang bertujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.